Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Erni SPD, calon guru penggerak rekognisi dari Kabupaten Pandeglang. Izinkan saya untuk berbagi materi tentang budaya positif. Di antaranya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 fungsi kontrol, dan segitiga restitusi. Sebagai bentuk aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif, saya mengambil contoh penerapan restitusi untuk siswa di SMA Negeri 14 Pandeglang. Assalamualaikum Cahya. Waalaikumsalam ya Bu. Boleh kita ngobrol sebentar? Iya boleh Bu. Bu, perhatikan nih, Cahya ini sering kesiangan ya. Iya Bu, saya sering terlambat masuk sekolah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Ibu juga sama, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kita di sini tidak akan mencari kesalahan apa, tapi kita akan mencari solusi dari permasalahan Cahya. Iya Ibu. Cahya pasti punya alasan kenapa Cahya kesiangan. Saya sering kesiangan ke sekolah, soalnya setiap pagi saya sibuk nyiapin seragam sama perlengkapan sekolah yang lain. Oke. Menurut yang Cahya tahu nih, keyakinan kelas seperti apa yang sudah kita sepakati? Masuk ke sekolah sekitar jam 7 tepat. Oke, jadi masuk sekolah itu jam 7 ya. Selama ini Cahya kalau datang jam berapa? Jam 7 lewat 10. Jadi lewat 10 menit ya. Baik. Cahya ingin jadi siswa yang seperti apa sih ke depannya? Saya ingin jadi siswa yang disiplin dalam segala hal di sekolah supaya lebih nyaman dan aman lagi buat belajar. Baik. Mari kita bersama-sama ya, kita cari solusi dari permasalahan yang Cahya alami. Iya Bu. Ya, baik Cahya, sekarang Ibu mau tanya nih kepada Cahya. Kita kan tadi sudah melakukan proses restitusi. Nah, setelah restitusi tadi, perasaan Cahya seperti apa? Perasaan saya senang karena nggak dimarahin, terus bisa bikin diri saya lebih baik lagi buat ke depannya. Oke, jadi Cahya bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Oke, semangat ya. Oke, terima kasih. Berikut ini merupakan tayangan ketika saya berbagi dengan rekan sejawat guru di SMA Negeri 14 Pandeglang tentang budaya positif di sekolah. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 14 Pandeglang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 14 Pandeglang. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan untuk hadir dan mengizinkan saya untuk sedikit berbagi apa yang sudah diterima di modul kegiatan guru penggerak.
kan ya di namanya dibagi trip ya terinjak-injak dan sebagainya. Seperti tahun-tahun dulu pernah ketika pulangnya kami supir mengebut ya, sehingga ada yang namanya Jimin itu sampai pingsan dan sampai berdarah-darah gitu akibat terinjak-injak. Ini mohon bantuan pada khususnya wali kelas, karena ada beberapa orang tua yang sudah ngomong. Saya juga lupa. Pada modul ini, modul 1.4 ini kami di sini tentang budaya positif. Jadi nanti ini memang modul yang harus kami terapkan di sekolah. Jadi betul-betul tidak hanya menerima saja begitu. Jadi untuk modul 1 ini ada 1.1 sampai 1.4. Nah, untuk modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kami istilahnya perubahan mindset guru-guru penggerak tentang apa sih yang dijadikan filosofi oleh KHD gitu ya. Nah, untuk 1.2 itu tentang nilai dan peran dari guru penggerak, dan 1.3 visi dari guru penggerak. Nah, ini yang 1.4 tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini memang berawal dari harus diterapkan oleh guru penggerak itu di kelas masing-masing, di kelas yang diampu oleh guru penggerak gitu. Nah, nanti akan diimbaskan kepada rekan-rekan sejawat yang lainnya. Nah, diharapkan dari pengimbasan itu akan terjadi budaya positif di sekolah ya, sehingga menyebar gitu dan terlaksana. Nah, untuk di modul 1.4 ini ada beberapa materi yang dipelajari. Kebetulan saya programnya rekognisi, jadi karena pertama menjadi pengajar praktik, jadi untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak saya harus melakukan aksi nyata ya. Jadi sama dengan guru penggerak, jadi aksi nyatanya harus dilaksanakan di kelas, walaupun sekarang memang sebagai fasilitator. Nah, materi di 1.4 ini yang dipelajari yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan pada siswa. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, bagaimana membuat keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, 5 fungsi kontrol guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara untuk menerapkan pendidikan merdeka yang saat ini sedang digalakkan, nah itu harus ada kemampuan atau siswanya juga harus disiplin gitu. Jadi harus ada disiplin yang kuat dalam diri siswa untuk terciptanya merdeka belajar. Nah, disiplin itu ada dua, ada dari diri, jadi disiplin itu yang berupa motivasinya motivasi internal, ada juga yang motivasinya eksternal. Nah, disiplin diri di sini jika dia memiliki keinginan yang kuat, otomatis motivasinya akan timbul dari diri dia sendiri. Tapi kalau misalkan siswa itu tidak bisa untuk menimbulkan motivasi diri, maka dia butuh bantuan orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, orang lain di situ kalau di sekolah mungkin di sini adalah bapak ibu guru serta warga sekolah yang ada di SMA Negeri 14 Pandeglang. Itu untuk nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang diterapkan di program guru penggerak ini ada 6 lembaga institusi, tetapi jika dirangkum untuk di sekolah ini yaitu profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu yang pertama seperti yang sudah Bapak Ibu kenal begitu ya, ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini mungkin yang harus kita munculkan nilai-nilai kebajikan ini dalam diri siswa di setiap aktivitas pembelajaran. Ada juga menurut
dalam RPP atau di dalam pembelajaran secara langsung kepada siswa. Sikap toleransi ini yang kita harapkan, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Mungkin ini untuk disiplin dan nilai-nilai kebajikan yang diharapkan muncul dari diri siswa. Untuk selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, di sini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan ini di sini Bapak Ibu di sekolah kita apakah sudah menerapkan yang lalu-lalu kan kita menerapkan hukuman di sekolah, tapi makin ke sini sudah berangsur baik, kita sudah menerapkan konsekuensi ya Bapak Ibu, karena kemarin itu peraturan yang ada di sekolah ini kita buat secara bersama, seluruh warga sekolah melibatkan siswa dan juga komite, lalu disetujui oleh semua warga sekolah. Tetapi di sini ada yang lebih ditekankan lagi, yaitu proses restitusi. Mungkin ini merupakan hal baru bagi kita sebagai guru, di mana restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, proses restitusi ini merupakan kolaborasi antara guru dan siswa, di mana nanti siswa yang bermasalah itu akan menemukan solusinya sendiri. Jadi tidak kita hukum, tetapi mereka menyadari bahwa apa itu kesalahan mereka, dan mereka juga menyadari untuk memperbaikinya itu langkahnya seperti apa. Jadi solusinya munculnya dari siswa tersebut. Selanjutnya adalah di sini ada keyakinan kelas. Yang ketiga, Bapak Ibu sudah beberapa guru saya lihat sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, begitu untuk baik guru mapel atau wali kelasnya untuk di kelas yang dijadikan wali kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini kita sempat berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan datangnya dari guru pada siswa, tapi kalau keyakinan kelas kita mengakomodir apa sih yang dibutuhkan oleh mereka, apa sih yang diinginkan oleh mereka selama kegiatan proses belajar mengajar. Lalu ketika itu dijadikan keyakinan kelas, maka nanti kan kita harus membuat seperti ditempel gitu ya Bapak Ibu di ruangan kelas Bapak Ibu. Nah, jika memungkinkan kita bisa membuatnya yang seperti untuk membuat keyakinan kelas. Lalu ini, nah misalkan keyakinan kelas yang kita buat bukan hanya berlaku untuk siswa, tetapi misalkan selama di kelas itu guru itu harus seperti apa? Kan gini ya, guru di kelas itu tugasnya yang pertama mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai gitu. Nah, ini semua datangnya dari siswa dan juga kolaborasi dengan guru. Misalkan nih, murid tugasnya belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dalam diri. Ini kalimat-kalimat ini adalah berasal dari siswa gitu, dengan difasilitasi oleh guru sebagai fasilitatornya. Untuk selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui dan sudah paham apa sih yang menjadi kebutuhan dasar dari kita sebagai manusia. Jadi kalau misalkan kita merasa butuh, otomatis siswa juga, atau misalkan juga siswa merasa butuh, maka mereka juga akan melaksanakan hati ketika proses pembelajaran. Nah, ini kebutuhan dasar
sebagai manusia. Yang pertama mungkin yang paling pokok adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, untuk yang selanjutnya tergantung kebutuhan masing-masing, bisa penguasaan, bisa kasih sayang dan rasa diterima, atau kebebasan, atau juga kesenangan. Nah ini juga harus kita pahami ketika kita berhadapan dengan siswa di kelas, ya. Ini kebutuhan untuk bertahan hidup, atau kalau misalkan siswa butuh kebebasan, atau kesenangan, atau juga misalkan penguasaan. Nah, ini yang paling penting adalah di sini saya menerima fungsi kontrol guru. Jadi yang materi yang saya rasa sangat penting dan baru juga saya ketahui, yaitu kita sebagai guru itu berperan sebagai apa. Nah di sini saya ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu dan meminta Bapak Ibu melihat seperti apa sih selama ini Bapak Ibu, gitu ya. Jadi apakah Bapak Ibu berperan sebagai memberi rasa bersalah, atau misalkan Bapak Ibu berperan sebagai penghukum yang ini kesepakatan belajar. Nanti contohnya 5 fungsi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah kira-kira dari kelima fungsi kontrol ini Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Pak Ade ada di posisi yang mana? Penghukum. Pak Ade ada di posisi penghukum. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dilihat cirinya seperti apa sih jika ada di posisi penghukum, seperti apa jika ada di posisi pembuat rasa bersalah, atau ketika sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, diharapkan yang di sini yang di sini modul ini harapkan adalah Bapak Ibu sebagai manajer. Ya, ini kondisi idealnya. Tapi bisa secara perlahan seperti ini. Bapak Ibu jika sebagai penghukum, nah ini biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah ini memerlukan sistem atau alat-alat yang dapat lebih menekan murid-murid, gitu ya. Atau guru-guru juga yang posisinya sebagai penghukum akan berkata patuhi aturan saya, ya. Atau misalnya patuhi aturan yang sudah ada. Atau dia berkata kamu selalu aja salah, atau selalu pasti selalu terakhir selesai. Misalkan kita bilang mandi deui kamu lagi yang kesiangan, ya seperti itu. Nah ini yang terlambat lagi pasti terlambat. Ini yang dikatakan oleh guru sebagai fungsi kontrolnya penghukum. Nah hasil akhirnya adalah kemungkinan murid akan merasa marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa juga dia misalkan menuruti, ya, menerima hukuman, ya, tetapi di dalam hatinya mereka akan marah dan juga mungkin mendendam. Bagaimana sekarang jika guru itu sebagai pembuat rasa bersalah? Pada pembuat rasa bersalah ini biasanya guru akan bersifat lembut tapi nyelekit, ya. Menggunakan keheningan tapi membuat orang tidak nyaman. Dia berkatanya lembut tapi orang yang mendengarkan tidak nyaman. Misalkan begini, kata-kata yang itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau misalnya bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu itu bolos, seperti itu berarti kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, saya kemarin dengan CGP yang ada di Sepang juga kebanyakan Bapak Ibu gurunya bertindak sebagai pembuat rasa bersalah sebelum mengetahui modul ini. Jadi untuk hasil akhir dari fungsi kontrol pembuat rasa bersalah ini, nanti murid akan merasa bersalah dan bersalah telah mengecewakan ibu atau orang tuanya, ya. Murid akan merasa menjadi
emosinya terpendam. Selanjutnya adalah fungsi kontrol sebagai teman. Nah, kita dekat dengan teman, jadi bisa jadi Bapak Ibu di sini mengontrol murid kita, tetapi nanti kalau fungsi kontrol sebagai teman, lama-kelamaan murid itu akan tergantung dengan kita, ketergantungan dengan Bapak Ibu guru. Nah, hubungan di sini positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Misalkan Bapak Ibu dengan berkata, ayo bantulah dari Bapak ya. Misalkan nanti Bapak dimarahin kepala sekolah loh kalau kamu begini, kita di wali kelas gitu kan. Ayo ikutin lombanya, nanti kamu kita didenda loh gitu ya. Kadang seperti itu ya. Ini fungsi kita sebagai teman. Nah, hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatifnya dia akan tergantung kepada kita. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Jadi bisa kita untuk membantu permasalahan. Selanjutnya adalah fungsi guru sebagai pemantau. Guru itu sebagai pemantau, dia memantau lalu mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi nanti kita otomatis menanyakan peraturannya apa, harusnya kamu seperti apa, harusnya datang ini jam berapa ke sekolah. Ya, itu posisi kita sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah ini yang diharapkan posisi idealnya Bapak Ibu sebagai manajer, di mana Bapak Ibu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, lalu mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, ini fungsi manajer ini berkaitan dengan segitiga restitusi yang bisa Bapak Ibu lakukan terhadap murid. Jadi saya bisa memberikan video kepada Bapak Ibu bagaimana sih ketika melakukan restitusi kepada murid. Ini berdasarkan materi yang ada di modul, lalu nanti perlihatkan ketika mengaplikasikannya di kelas. Jacknya dong boleh neng. Asisten. Ada masalah tuh maksudnya Jacknya. Bekas buah apa ya? Kebanyakan urut. Ada hari urut. Dia sudah makan banyak. Tapi kan tuh. Itu urut mana? Tinggal dipotong aja. Level 4. Mie ayam bakso.
Sudah lama nggak ketemu Padang? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengalah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita tidak marah, kan? Ya, saya bisa bergerak. Mengajukan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman Pak. Bangga bisa bersabar dan mengaji. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Inilah yang Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Bapak Ibu, kemarin saya buat video seolah-olah skenario itu sesuatunya terlambat, tapi memang tidak. Saya ingin di sini cari. Tapi sebelum ini juga saya sudah melakukan restitusi kepada Ate lalu Reno, ya. Nah ini dalam proses restitusi ini yang pertama adalah Bapak Ibu harus menstabilkan dulu identitas dari siswa yang bermasalah. Lalu yang kedua adalah menanyakan keyakinan, yang kedua adalah validasi tindakan yang dia lakukan. Misalkan menstabilkan identitas bisa dengan berkata, ini tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan dulu identitas siswa yang bermasalah, atau bisa juga misalkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan alasan siswa itu melakukan kesalahannya itu kenapa. Nanti atau misalnya ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan sesuai dengan permasalahan yang atau terjadi pada siswa. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi seperti apa sih sebenarnya yang dia inginkan itu. Lalu keyakinan kelas apa yang sudah ada atau sudah disepakati bersama. Atau misalkan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini penerapan
kesiangan, kebetulan ada videonya. Ini hanya contoh kecil aja, hanya satu video. Ini skenario-nya kalau saya yang buat memang Bapak Ibu. Baik, Cahya, sekarang Ibu mau tanya nih kepada Cahya. Kita kan tadi sudah melakukan proses restitusi. Nah, setelah restitusi tadi, perasaan Cahya seperti apa? Oke, jadi Cahya bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Semangat ya. Itu Bapak Ibu yang saya lakukan di kelas untuk keyakinan juga sudah dibuat di kelas, dan mungkin waktu kita IHT kemarin juga sudah diberikan sedikit gitu ya, sehingga saya lihat Bapak Ibu guru di sini juga sudah beberapa yang membuat kesepakatan di kelas masing-masing. Nah, untuk emisi beban ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu bisa dari 5 fungsi kontrol tadi ada di posisi yang mana, lalu kan secara perlahan kita bisa menjadi seorang manajer untuk diri kita sendiri, memanajeri siswa. Nah, diharapkan siswa juga dapat menjadi manajer untuk dirinya sendiri, sehingga nanti kedepannya akan lebih baik. Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu bahwa pemberian hukuman ataupun konsekuensi memang berhasil gitu ya di sekolah, tetapi dirasa dampaknya hanya untuk jangka pendek. Tapi kalau restitusi ini prosesnya cukup lama, tetapi dampaknya juga akan muncul motivasi diri dari siswa secara sendiri, jadi motivasinya intrinsik tanpa atau bantuan dari orang lain. Oke, itu yang bisa saya bagi. Silakan Bapak Ibu, kita berbagi yang lainnya, kita kolaborasi di sini. Seperti apa akan dibawa, maksudnya dari SMA 14 ini untuk menjadi lebih baik. Kalau ada masukan gitu, sarannya untuk kemajuan kita di SMA.
jadi berpikir, saya disebut-sebut, saya harus benar-benar belajar supaya tidak disebut lagi atau tidak terlibat. Artinya posisi hukuman itu bisa juga bermuatan motivasi eksternal. Saya minta pendapat Bu Erni, dari kelima restitusi ini semuanya bernilai positif atau negatif, kembali lagi kepada pemahaman gurunya menurut saya. Sedikit menggali informasi terkait dengan konsep posisi manajer, memang mudah diucapkan. Kalau melaksanakan kita kebanyakan banyak menghukum dan banyak memantau. Bagaimana pendapat saya? Ini 5 fungsi kontrol ya. Dari 5 fungsi kontrol ini tadi juga sudah disampaikan memang ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, untuk sebagai penghukum, motivasi yang ditimbulkan kan memang motivasi eksternal. Tapi motivasi eksternal ini kan menurut beberapa pakar dia tidak akan bertahan lama. Jadi yang diharapkan itu adalah motivasinya motivasi internal yang datang dari diri dia sendiri gitu ya, tidak dengan bantuan orang lain. Kalau motivasi eksternal dia memang termotivasi, tetapi karena ada bantuan dari orang lain. Untuk menjadi seorang manajer memang tidak prosesnya tidak mudah. Nah, di sini harus banyak belajar gitu ya, dan banyak mengerti. Dan memang kalau saya lihat kita di sekolah ini kan yang memiliki masalah banyak ya Bapak Ibu. Kalau kita menanganinya satu persatu dengan proses restitusi mungkin nggak akan ajar gitu ya. Kalau misalkan yang kesiangan itu kalau restitusi satu persatu gitu ya, nah mungkin prosesnya bisa maksudnya dilihat kalau misalkan yang diadakan proses restitusi itu beberapa siswa yang memang kesiangannya lebih parah. Jadi ada datanya nanti diadakan restitusi. Nah di sini memang ada bisa diserahkan kepada wali kelas untuk restitusi atau guru BK atau misalkan Ibu Putri jadi kepanggil guru BK dan juga OSIS atau kesiswaan. Memang ini butuh kerja sama, padahal kalau misalkan kita sendiri ya tidak akan berhasil. Ya. Satu lagi dengan proses pengajaran itu bisa nggak? Misalnya dari kasus yang sama, karena kesialan misalnya ada 10 orang, 5 orang, bisa nggak diistilahkan sekaligus gitu? Kalau baiknya sih satu persatu, karena kalau sekaligus tidak akan berhasil. Jadi dalam satu waktu jadi face-to-face sehingga kita tahu keadaan satu orang itu seperti apa. Kalau misalkan secara lebih dari satu yang ditanganinya, nanti mereka kalau siswa kebanyakan itu misalnya agak canggung untuk mengemukakan apa sih yang dia alami di sekolah, di rumahnya itu, apa sih kesiangan. Mungkin ada yang alasannya berbeda-beda, dia untuk menyampaikannya malu kepada orang lain. Jadi sebaiknya memang prosesnya face to face. Terima kasih banyak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Sri mohon. Harapan dari proses restitusi ini dia bisa berubah gitu ya, jadi muncul motivasi intrinsik. Memang sebagai manajer kan berarti fungsinya banyak, jadi setelah mengadakan restitusi kita juga harus mengawasi apakah berhasil atau tidak prosesnya gitu. Jadi memang iya berlanjut. Kalau misalnya sudah muncul motivasi intrinsik, harapan itu akan bertahan lama. Menurut penelitian dalam diri siswa dia sampai prosesnya lama. Tetapi kalau tidak restitusi berhasil, tetapi besoknya ulangi lagi gitu. Kalau misalkan tidak diadakan restitusi seperti itu.
ada di posisi yang mana. Kalau ibu-ibu mungkin banyak juga yang sebagai teman ya, kalau misalkan di kelas gitu ya, apalagi wali kelas ingin lebih dekat dengan siswanya gitu. Berarti sebagai teman, sebagai teman curhat. Mungkin kalau yang ditekankan di sekolah penumbuhan profil pelajar Pancasila gitu ya, yang 5 ini. Jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, bernalar kritis, berkegiatan global, gotong royong dan kreatif. Ini 5 yang sering dicanangkan begitu di sekolah penggerak juga. Ini profil-profil yang diharapkan muncul dari dalam diri siswa setelah siswa itu lulus dari sekolah. Setidaknya mereka memiliki profil pelajar Pancasila, karena ini kedepannya mereka bisa menjalani dengan lebih baik lagi. Mungkin sedikit-sedikit kita bisa memasukkan profil ini ke dalam visi dan misi sekolah, sehingga nanti visi dan misi sekolahnya akan sejalan begitu dengan tujuan akhir dari siswa ini, yaitu menunjukkan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya ini tujuan yang dituju oleh pemerintah melalui program PGP ini. Jadi siswa itu memiliki profil pelajar Pancasila. Ini kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita sudah salah satunya ada kegiatan infak, lalu sholat bulan berjamaah begitu. Nah ini untuk mandiri mungkin kita bisa melakukan kegiatan yang mungkin di kelas ya, melakukan siswa untuk mengerjakan tugasnya secara mandiri, atau misalkan tidak semuanya tidak tergantung kepada guru. Nah ini yang agak perlu lagi pernah kritis ya, siswa kita tidak rasanya masih kurang ya untuk profil itu ya, kurang pengetahuannya. Kemarin saja ketika lomba debat bisa dilihat wawasannya sejauh apa ya, jadi mereka masih sangat minim untuk wawasan tentang literasinya, literasi baik literasi membaca buku secara langsung ataupun literasi digital gitu ya. Mungkin nanti bisa dimasukkan ke program-program kerja sekolah yang memang sesuai untuk menunjukkan profil ini. Yang itu adalah berkebinekaan global, di mana diharapkan siswa bisa menerima gitu ya perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri siswa yang lainnya. Saya masih mendengar misalkan siswa yang sering melakukan bullying ya, memanggil mereka dengan ciri-ciri fisik gitu ya, misalkan bullying lainnya. Ini salah satunya juga yang harus dihilangkan begitu ya, program kasus bullying ini. Jadi nanti sekolah bisa membuat SK tim satuan petugas penanganan perlindungan di sekolah, sehingga semua siswa dapat menerima perbedaan yang ada antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Selanjutnya adalah bergotong royong. Saya rasa ini sudah adalah di antara siswa gitu ya. Lalu kreatif, berarti tidak ada mungkin anak-anak melalui kegiatan pensi mereka sudah kreatif untuk menampilkan hasil-hasil atau kreasi-kreasi mereka. Jadi bisa lebih kita kuatkan lagi nilai-nilai kebajikan yang diharapkan ini ada pada diri siswa. Mungkin itu saja, jika tidak ada lagi Bapak Ibu. Ya, saya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi
beragam perlakuannya, itu ada yang diguyur, ada yang diguyur pakai air ya, ada yang diguyur mungkin pakai istilahnya lumpur dan lain sebagainya. Nah, kaitan dengan hal seperti itu, ini masuknya ke bullying atau ada unsur kekerasan atau apa, dan bagaimana penanganan sebaiknya kita sebagai guru mengarahkan ke hal yang baik, nilai-nilai budaya positif yang bagaimana yang perlu kita arahkan ke anak supaya hal-hal yang mungkin kurang baik ini bisa diminimalisir. Barangkali itu pertanyaannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ciri-ciri perilaku bullying adalah dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang. Itu jadi salah satu cirinya. Yang kedua adalah orang yang dilakukan atau maksudnya orang yang korbannya itu dia tidak menerima. Itu ciri-ciri dari bullying. Tapi kalau misalkan si A itu ketika ulang tahun mungkin hanya 1 tahun sekali ya, jadi dia misalkan diguyur gitu ya. Nah mungkin itu kalau misalkan kekerasan itu kan bisa salah satu bentuk kekerasan, tapi kan kalau yang ulang tahun itu rasanya mereka senang gitu ya, begitu kan. Tapi kalau misalkan tidak senang ya itu termasuk kekerasan. Walaupun misalkan bukan kekerasan fisik, tapi kekerasan itu kan ada yang fisik, verbal, itu ada juga yang melalui media sosial. Nah mungkin salah satunya bisa kita perkenalkan bagaimana sih seharusnya, mungkin nanti di kegiatan kita ke polisi atau rekan bunda kan lebih tahu bagaimana seharusnya seorang muslim itu dalam merayakan ulang tahun itu. Mungkin mereka ada yang tidak tahu gitu ya Pak ya, kebiasaan itu, sehingga nanti kita bisa menekankan di kegiatan kita itu pemulisan bisa kita berikan pengetahuan kepada mereka seperti apa sih harusnya melaksanakan ulang tahun itu gitu Pak Pemirsa. Gitu ya. Dalam program ini kan diperkenalkan kepada siswa perilaku seperti itu baik atau tidak. Atau mungkin kita juga bisa salah satunya melakukan sosialisasi untuk bullying, karena memang di sekolah kita belum pernah Pak untuk ini, karena saya kebetulan salah satu fasilitator juga untuk bullying, jadi bisa kemarin sudah memasukkan kegiatan ke dalam FKS untuk sosialisasi bullying atau sosialisasi anti bullying kepada siswa. Karena banyak laporan juga saya ngomong kelas, di kelas saya laki-laki banyak yang melakukan kekerasan seksual kepada siswa yang perempuan. Mungkin bisa diminta bantuannya kepada pemulisian untuk yang ulang tahun itu ya, nanti intak. Misal kalau misalkan bagian intak kelas saya itu untuk mencari tema ulang tahun. Jadi ketika anak kebacakan aja gak usah gitu ya. Mereka mah seru selama ya Bu. Ini adalah kebiasaan mereka yang memang harus dihilangkan begitu ya oleh kita sedikit demi sedikit itu, termasuk yaitu memang kadang mereka pakai tower yang bau gitu ya, itu juga menciumnya bau gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan, pemulisan mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita juga menemukan kebiasaan anak memang sepele. Contohnya gini, ngambil pulpen temennya, kalau nanti setiap kelas jangan pulpen, kadang buku catatan udah hilang, ya buku catatan itu juga anak itu maunya enak aja gitu, bahkan lintas kelas, lintas kelas itu. Nah ini kan suatu kebiasaan buruk. Itu yang pertama. Gimana cara untuk meyakinkan anak bahwa hal itu adalah bagian perbuatan tercela, itu. Yang kedua, contohnya di P5 tadi, profil belajar Pancasila. Mungkin yang pertama itu
ketika anak namanya ada sholat berjamaah, tapi kan di sini saya sendiri sebagai guru agama memang ada sesuatu yang sifatnya imanan tidak lupa. Kalau fisiknya saya memang jamaah, fisiknya ada beberapa anak yang jamaah, tapi ketika yang lain baik-baik saja. Nah itu kan mungkin kalau dalam prinsip saya anak itu kan juga contoh. Guru itu kan contoh. Gimana kita menyuruh sholat jamaah tapi kita aja jamaah tidak, kan gitu. Ini kan juga permasalahan kebiasaan itu kan. Kira-kira gimana itu ya? Yang pertama untuk masalah pulpen, saya juga setiap ke kelas, pulpen saya hilang pulpen gitu ya. Apalagi laporan dari luar kelasnya ya Bu ya gitu ya. Banyak anaknya gitu. Ya, banyak anak yang kehilangan pulpen gitu ya. Nah mungkin kita perlu menerapkan juga kepada mereka untuk lebih apa yang maksudnya pulpen yang hilang itu diletakkan di mana, di meja ya mungkin saja gampang gitu ya untuk mengambilnya pada si anak. Saya menyarankan kepada mereka menyimpan di tas gitu ya supaya ketika mereka akan pergi dirapikan dulu gitu ya, karena memang anak-anak di sini ya cuek-cuek aja gitu ya, pulpen itu disimpan aja di situ karena mungkin mereka belum mengetahui apa yang perbuatan itu dampaknya, atau misalkan apa ya seperti mencuri tapi dalam skala kecil gitu ya. Maksud saya berarti kita harus memberi pengertian lagi kepada siswa gitu ya Pak Mulai sini ya. Contoh-contoh yang memang contoh sudah baik yang memang real terjadi di sekolah kita gitu ya. Yang mereka mungkin bisa dibawa ke agama, dari segi agama itu ini seperti apa. Nah, yang kedua yang sholat ya, karena mungkin ke depan karena dipakai kelas juga Pak Mulisnya, jadi nanti kalau misalkan sudah tidak jadi kelas ya bisa jadi bapak dan ibu gurunya juga ikut untuk sholat berjamaah begitu, jadi mencontohkan. Kan saya lihat bapak ibu juga ada beberapa yang sudah sholat selain di musola, bapak ibu guru yang lain sholatnya di kelas masing-masing gitu ya. Karena kalau absen nggak efektif juga ya, kalau kita tidak tahu. Tapi memang itu intinya memotivasi dari mereka sih ya. Kita sebenarnya untuk sholat kan karena wajib, kita balik semua ya. Sebetulnya tidak usah diabsen juga harusnya sholat semua. Tapi yang sedikit demi sedikit menumbuhkan motivasi dalam diri mereka. Kadang-kadang kita juga lalai untuk memantau mereka. Harus dimajukan lagi. Belum ada dia. Oh iya Bu Guru mangga. Ini Buni, bagaimana memotivasi peserta didik itu di dalam kelas dalam hal belajar ya? Karena ini saya lihat di kelas itu ada yang ya aktif gitu ya, yang aktif fokus gitu. Tapi sebagian juga ada juga yang males gitu. Bagaimana itu Bu memotivasi anak yang malesnya itu tuh? Kasih uang. Guru mungkin bisa memvariasikan gaya mengajar kita ya Bu. Maksudnya kalau Bu Guru kalau misalkan kita ngajar anak yang ini ya maksudnya tidak dibiarkan kadang misalnya saya lihat ada yang belajar ada yang tiduran gitu ya. Ibu ya sampai susah. Ya tadi Bu Guru bisa melakukan restitusi satu persatu, silakan dijadwalkan. Karena memang saya juga jadwalin hari ini ATM, hari ini ya lumayan gitu ya, walaupun sekarang ATM sekolah terus gitu kan. Dengan pantauan kalau misalnya tidak sekolah saya telepon orang tuanya. Atau misalkan ada juga yang Reno gitu ya, Reno itu orang
udah nyerah, dia nggak mau sekolah, tapi setelah diadakan pendekatan dia mau sekolah lagi. Nah akhir-akhir ini seperti itu lagi, karena memang saya kemarin tidak mantau dan dia begitu lagi ada di rumah tapi tidak mau sekolah, lalu tidak bilang pada orang tuanya alasannya apa. Mungkin nanti akan saya adakan diskusi lagi dengan guru. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang sekali kalau ya Bapak Ibu, mangga jika tidak ada lagi, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, kesediaan Bapak Ibu untuk memperbolehkan saya berbagi dengan Bapak Ibu. Itu ya, terima kasih atas dukungannya. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah harapan kepala sekolah terhadap guru penggerak yang ada di SMA Negeri 14 Pandeglang? Berikut kita saksikan pernyataan dari kepala sekolah. Selamat siang Pak, saya Erni mau nanya harapan Bapak terhadap guru penggerak yang ada di SMA 14 ini seperti apa Pak? Selamat siang. Ya, alhamdulillah di SMA 14 ini ada beberapa guru yang sudah lolos guru penggerak. Mudah-mudahan ini dapat menular terus di kalangan guru SMA 14, dan mudah-mudahan yang saya harapkan itu adalah pengalaman ilmu-ilmu sebagai guru penggerak itu dapat direalisasikan di SMA 14 sehingga ke depan SMA 14 menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi anak-anaknya. Mungkin seperti itu. Kalau untuk program nanti kan guru penggerak akan diminta untuk membuat program yang berpihak pada murid. Kira-kira dukungan seperti apa yang Bapak berikan kepada guru penggerak? Ya, bisa saja dukungan waktu atau dukungan materi dalam bentuk fasilitas yang insya Allah bisa disiapkan melalui dana-dana dari MOS. Oke, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Demikianlah edisi berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di SMA Negeri 14 Pandeglang. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.